Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di pembelajaran hari ini ya. Sabahul khair, selamat pagi semuanya. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat, semangat, dan penuh berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dan menyenangkan. Sebelumnya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang salah satu hadis yang sangat mulia dan penuh hikmah. Hadis tentang apakah itu? Ya, benar, hadis yang mengajarkan kita tentang keutamaan memberi dan berbagi kepada sesama. Coba tunjuk tangan di antara kalian siapa yang sudah hafal hadisnya. Masya Allah, sudah banyak sekali yang hafal ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita murojaah terlebih dahulu hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al-yadul ulya, tangan di atas, khairu minal yadi sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Fal yadul ulya al-munfiqatu, tangan di atas adalah yang menafkahkan. Wasyufla hiya sa'ilatu, dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang hadis keutamaan memberi dengan memahami hadis ini. Kita akan belajar bagaimana berbagi itu adalah sebuah kebaikan yang membawa kebahagiaan untuk diri kita dan orang lain. Tidak hanya itu ya, kita juga akan membuat karya seni yang mencerminkan pesan dari hadis ini. Yuk siapkan, semangat kalian untuk belajarnya. Siapa di antara kalian yang masih ingat apa itu hadis? Insya Allah betul sekali ya. Hadis itu berasal dari kata bahasa Arab, hadasa, yang artinya bercerita atau memberitakan. Jadi yang maksud dengan hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada umat Islam sebagai petunjuk hidup. Jadi, pedoman hidup kita itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Anak-anakku yang hebat, coba perhatikan. Di sana dituliskan al-yadul ulya. Artinya apa? Siapa yang tahu? Ya, betul. Al-yadul ulya artinya tangan di atas. Tangan di atas itu apa maksudnya ya? Tangan di atas itu melambangkan orang yang suka memberi atau berbagi. Berikut contoh-contoh gambar yang mana mereka menyedekahkan sebagian uangnya kepada yang membutuhkan, atau membantu teman yang kesulitan, atau memberikan hadiah kepada seseorang. Jadi, tangan di atas itu melambangkan orang yang suka memberi atau berbagi. Al-yadul ulya, tangan di atas, yang artinya sama dengan orang yang memberi. Nah, anak-anak, mulai sekarang, mari kita tanamkan kebiasaan untuk memberi. Tidak harus dengan barang mahal atau besar loh. Bahkan dengan senyuman, doa, atau membantu orang tua di rumah pun termasuk bentuk memberi yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan bahwa dengan berbagi kita akan mendapatkan keberkahan. Kalimat atau matan selanjutnya yaitu al-yadi sufla, yang artinya tangan di bawah. Nah, tangan di bawah ini melambangkan orang yang meminta atau menerima. Memang meminta bukan hal yang buruk jika kita benar-benar membutuhkan. Tetapi Islam lebih menganjurkan kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, suka memberi dan peduli kepada
orang lain. Anakku yang salih dan salihah, berikut contoh-contoh tangan yang di bawah yaitu al-yadi sufla ya, yaitu orang yang meminta. Misalnya nih, bayangkan kalian sedang berjalan di jalanan, tiba-tiba kalian melihat seorang pengemis tua duduk di pinggir jalan. Pakaiannya lusuh, wajahnya terlihat lelah dan tangannya gemetar sambil menengadah meminta bantuan. Anak-anak, apa yang kalian rasakan? Apakah hati kalian tergerak untuk membantu pengemis itu atau kalian justru lebih diam dan mencuekannya gitu ya? Nah, pesan hadis yang telah kita pelajari bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang meminta. Mungkin pengemis melambangkan tangan di bawah ya, yaitu orang yang meminta. Mereka mungkin sedang dalam keadaan sulit nih dan membutuhkan bantuan. Nah, kita sebagai orang Islam, umat Nabi, bahwa kita diajarkan untuk menjadi seperti tangan di atas, yaitu orang yang gemar memberi. Ketika kita memberi, kita itu tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Misalnya, jika kita punya uang saku lebih nih, kita itu bisa menyisihkannya untuk sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kalau tidak punya uang, ya kita bisa memberikan dengan hal lain, seperti senyuman, bantuan, tenaga, atau doa yang tulus. Alhamdulillah hari ini kita bisa mempelajari isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi, yang mana mengajak kita untuk membiasakan menjadi tangan di atas. Karena berbagi tidak akan membuat kita kekurangan ya, justru Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih banyak dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh bahwa hati yang dermawan akan selalu dekat dengan Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Alhamdulillah hari ini kita bisa mempelajari isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi yang mana banyak pesan yang bisa kita ambil. Yuk praktikan mulai sekarang jika suatu hari kalian melihat pengemis seperti tadi atau orang yang membutuhkan bantuan, jangan pernah ragu untuk berbagi kebaikan. Dan jangan lupa kita juga harus membiasakan diri bersikap pemurah. Bagaimana cara melatih diri bersikap pemurah itu banyak cara ya. Misalnya suka memberi kepada pengemis, tetangga dan teman-teman yang membutuhkan. Kedua, menyadari bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah yang di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita berikan. Terus meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan hal itu pun yang tidak pernah kita luput, jangan pernah kita lupakan bahwa kita sebagai seorang muslim harus bekerja keras. Kenapa kita harus bekerja keras? Karena dengan bekerja keras dapat merubah kehidupan seseorang menjadi kaya atau setidaknya berkecukupan. Sehingga dengan hidup berkecukupan kita dapat terhindar dari perbuatan meminta-minta. Di samping itu, dengan hidup yang cukup dapat menambah kehusuan kita dalam beribadah. Bahkan jika ada kelebihan rezeki, kita dapat memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang yang pekerjaannya mencari kayu itu lebih baik daripada peminta-minta. Dengan memahami kandungan hadis tentang keutamaan memberi itu, berarti kita harus menjauhkan diri dari beberapa hal. Misalnya tidak boleh menghina kepada orang yang minta-minta. Sebab ada kalanya mereka menjadi peminta-minta karena sudah dalam keadaan terpaksa. Orang yang termasuk dalam kelompok itu misalnya orang yang cacat atau orang yang sudah lanjut usia. Terhadap orang yang demikian kita wajib menolongnya dan tidak boleh membentaknya. Apalagi ada orang yang meminta, sementara kita tidak mempunyai sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ya, maka jalan yang terbaik adalah mengucapkan perkataan yang baik dan memberi maaf. Yang kedua, Allah memerintahkan larangan untuk malas bekerja. Karena orang yang malas bekerja akan mengakibatkan hidup menjadi miskin atau setidaknya tidak berpenghasilan. Dengan malas bekerja akan dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan meminta-minta. Di samping itu, sikap malas bekerja akan dapat menimbulkan berbagai macam masalah sosial.
Mungkin di antaranya masalah sosial tersebut adalah meningkatnya tindak kriminal atau bertambahnya jumlah pengangguran dan suka meminta-minta. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal itu dan kita termasuk orang-orang yang dermawan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan anak solih dan solihah bisa menangkap pesan isi kandungan hadis yang barusan dijelaskan. Dan tugasnya untuk sekarang, setiap kelompok akan mendiskusikan maknanya dan membuat karya seni mewarnai atau menggambar yang mencerminkan pesan hadis tersebut. Anak-anak, inilah contoh-contoh gambar yang telah disediakan. Kalian boleh memilih mewarnai gambar yang sudah disediakan atau membuat gambar sendiri. Itu sesuai kesepakatan setiap kelompoknya. Dan jangan lupa nanti setelah selesai kalian harus mempresentasikan pesan hadis yang ada pada gambar tersebut. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam mengerjakan tugasnya ya. Ingat ya anak-anak hebat, jangan lupa produk yang telah dikerjakan bersama kelompokmu nanti oleh ketua kelompoknya dikumpulkan ke Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas semuanya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.